Setelah kita mendengarkan paparan dari Bu Novi yang sangat komprehensif dan juga membuka wawasan kita gitu ya, saya tentu sangat sepakat sekali kalau kita menyatakan bahwa Kota Tangerang ini adalah kota yang sangat bergerak cepat ya. Kenapa? Kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonominya, infrastrukturnya gitu ya, yang demikian berkembang dan juga potensi manusianya juga sangat besar. Tapi di balik semua itu ada kemudian satu pertanyaan besar yang coba kita nanti diskusikan bersama dalam pemaparan saya, yaitu apakah semua potensi ini sudah kemudian benar-benar kita rasakan gitu ya, semua masyarakat rasakan. Nah, sekarang kita lihat slide pertama Bapak Ibu. Nah, ini saya menyajikan data untuk memberikan gambaran secara jelas supaya semua peserta itu bisa melakukan sebuah benchmarking atau perbandingan. Bagaimana sih perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dengan laki-laki. Sesungguhnya data ini sudah sempat di-spill gitu ya di antara data-data yang sangat komprehensif yang tadi Bu Novi sudah jelaskan, bahwa ternyata angka partisipasi antara perempuan dan laki-laki di Kota Tangerang ini jurangnya ini cukup tajam gitu ya, yaitu ketika perempuan itu hanya 49,79% pada tingkat partisipasi kerja, sedangkan laki-laki itu lebih tinggi, yaitu 82,13%. Namun sebenarnya angka ini bukan hanya terjadi di Kota Tangerang ya, hampir sama di semua kota. Bahkan dari beberapa pernyataan dan pernyataan publik gitu ya yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada periode yang lalu, itu saya lihat angkanya hampir sama, bahkan hanya beda sedikit. Misalnya perempuan itu 50% sekian, tapi laki-laki lebih besar gitu ya, 80% sekian dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Ini diilustrasikan bahwa misalnya ada 100 orang perempuan gitu ya sebagai penduduk Kota Tangerang, ternyata hanya 50% atau 50 orang saja gitu ya yang bekerja berpartisipasi aktif sebagai angkatan kerja. Sedangkan laki-laki kalau kita lihat dari 100 itu bisa sampai 80 orang. Nah, ini artinya apa? Perbedaan ini harus dilihat dan dipahami bukan hanya mencerminkan dari kemampuan, misalnya perempuan itu tidak punya motivasi atau tidak punya kemampuan, tidak. Tapi sebaliknya ini menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang bersifat struktural dan kultural yang harusnya kita sadari bersama. Nah, faktor-faktor seperti beban ganda nih yang dihadapi perempuan itu hampir selalu sama dari tiap kota, bahkan di setiap negara, bahwa perempuan itu akan menghadapi beban ganda antara pekerjaan publik dengan pekerjaan domestik, atau misalnya keterbatasan akses perempuan terhadap lapangan pekerja yang sesuai misalnya ya, atau juga misalnya minimnya fasilitas pendukung terhadap perempuan bekerja, atau bisa juga misalnya kurangnya akses perempuan untuk mengakses gitu ya pelatihan yang bersifat merata. Nah, perempuan juga menghadapi beberapa norma sosial yang masih memposisikan perempuan pada peran domestik gitu ya. Nah, ini juga turut mempengaruhi pilihan dan kesempatan mereka. Tadi juga sempat dijelaskan bagaimana kemudian stereotip, peminggiran, subordinatif itu berperan sekali terhadap penurunan atau rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Nah, kesenjangan TPAK ini sebenarnya juga memiliki implikasi yang luas ya Bapak Ibu, yaitu dalam bidang ekonomi, dan partisipasi perempuan itu berpotensi gitu ya, produktivitasnya juga tidak maksimal. Maka dalam skala kota saya melihat tentu hal ini dapat menghambat optimalisasi bonus demografi. Sekarang Indonesia tuh sedang menikmati bonus demografi di mana banyak sekali angkatan muda yang juga produktif yang sesungguhnya ini bisa menjadi modal besar bagi bangsa kita. Namun kesenjangan partisipasi antara laki-laki perempuan ini terlihat lebar, menciptakan pendapatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi kita jangan pesimis, justru kita melihat ini sebagai satu hal yang optimis. Kenapa? Sesungguhnya angka partisipasi yang terlihat Kota Tangerang 49,79% ini terdapat peluang besar ya yang bisa dimanfaatkan, di mana bisa dilihat bahwa hampir setengah usia produktif sudah aktif nih di pasar kerja. Sesungguhnya maka kita bisa simpulkan Kota Tangerang itu memiliki basis yang kuat untuk lebih mendorong keterlibatan yang lebih luas. Maka kalau misalnya saya bisa ilustrasikan misalnya dari misalnya 49,79, kalau misalnya kota bisa, warga kota bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder bisa meningkatkan 10-15%, itu bisa saja
juga akan memberikan segi pertumbuhan segi perekonomian yang lebih baik maupun penguatan ketahanan sosial. Misalnya perputaran perekonomian itu akan jauh lebih tinggi, yang memiliki implikasi perempuan itu akan bisa memberikan substansi sumbangan besar pada keluarganya, belanja rumah tangga juga akan meningkat gitu ya. Nah, oleh karena itu angka 49,79% ini bukan hanya kita lihat ini kurang gitu, tidak, tapi sebagai titik awal untuk sebuah kesempatan besar. Karena setiap langkah yang kita ambil begitu ya, itu akan meningkatkan angka tersebut dan membawa kita jauh pada perekonomian lebih kuat, masyarakat yang lebih tangguh, dan tentunya masa depan Kota Tangerang yang lebih merata. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat di sini, yaitu adalah Indeks Pembangunan Gender atau IPG Kota Tangerang. Ini adalah salah satu angka yang menurut saya cukup sangat membanggakan, dan saya juga sangat senang sekali gitu ya, karena dalam 15 tahun terakhir saya berkecimpung sebagai peneliti di bidang gender. Saya melihat Kota Tangerang sungguh memiliki prestasi yang luar biasa, dan ini patut diapresiasi oleh kita semua. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini, saya mencantumkan di sini adalah Indeks Pembangunan Gender. Apa sih Indeks Pembangunan Gender? Indeks Pembangunan Gender itu adalah indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik begitu ya, untuk kemudian mengukur tingkat kesetaraan antara pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka ketika persentasinya itu semakin mendekati angka 100, itu bisa dikatakan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidupnya antara laki-laki perempuan itu hampir setara gitu ya. Nah, bagaimana dengan Kota Tangerang? Ini bisa kita lihat gitu. Nah, pada tahun 2021 itu IPG berada di angka 94,72%. Nah, pada tahun 2022 itu meningkat IPG Kota Tangerang, yaitu 94,74%. Bagaimana pada tahun 2023 itu meningkat lagi, yaitu 94,89%, dan terakhir di 2024 capaiannya sampai 94,95%. Nah, ini tren positif ya yang bisa kita lihat, itu terus konsisten ya selama 4 tahun terakhir. Nah, ini saya melihat bahwa ini adalah salah satu kemampuan dari Kota Tangerang untuk menjaga stabilitas dan kenaikan IPG. Meskipun misalnya tidak sampai 1%, 0, sekian persen pun itu sebenarnya sudah merupakan upaya yang sungguh luar biasa gitu ya. Karena Kota Tangerang telah berhasil memperbaiki kualitas kesetaraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Nah, lebih membanggakan lagi misalnya kita lihat di sudut bawah bahwa IPG Kota Tangerang itu sudah melampaui rata-rata Provinsi Banten yang berada di 92,4%, dan juga jauh di rata-rata nasional yang berada di 91,85%. Namun Bapak Ibu jangan lupa bahwa perlu kita pahami juga nih, bahwa nilai IPG yang tinggi bukan berarti perjalanan ini sudah selesai gitu ya. Sebaliknya ini adalah sebuah modal yang sangat berharga untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu memastikan bahwa kesetaraan capaian ini juga bisa kemudian tercermin dalam kualitas partisipasi di dunia kerja. Misalnya dengan penghasilan yang setara antara laki-laki dan perempuan, kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin, dan kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan di semua level. Nah, kita bisa memanfaatkan capaian IPG yang tinggi ini kemudian sebagai core ya, sebagai landasan untuk melakukan inovasi. Misalnya mengembangkan ya program peningkatan keterampilan perempuan di sektor-sektor strategis, atau misalnya juga memperkuat ekosistem wirausaha yang ramah gender. Nah, Bapak Ibu, angka-angka ini kita lihat pada slide memberikan pesan penting ya Bapak Ibu, bahwa Kota Tangerang sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. We are on the track now gitu ya. Namun kita masih punya ruang untuk memperluas gitu ya, memperkuat makna di capaian ini. Ke depan tantangannya itu bukan lagi membuka akses, tetapi memastikan gitu hasil yang dicapai perempuan dan laki-laki benar-benar setara di semua aspek. Yang perlu disadari juga ya Bapak Ibu kemudian, bahwa IPG yang tinggi merupakan modal sosial dan kebijakan yang harus dimanfaatkan secara strategis nih, agar kesetaraan capaian dapat berubah menjadi kesetaraan yang bersifat kontribusi gitu ya.
Ini alasan mengapa pembahasan kita selanjutnya akan berfokus pada TPAK, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja gitu ya. Untuk melihat sejauh mana sih potensi yang sudah terbangun ini diubah menjadi kekuatan yang nyata gitu, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan yang bersifat berkelanjutan di Kota Tangerang.